Ikino. Ya, tapi tadi kalau kita lihat damage dari Benedetta itu dari early aja udah lumayan masuk ya penetrasinya ke terhadap Brody. Untungnya masih di backup sama Jawhead. Yes, dan kalau kita lihat ini ngeselin banget sih dari Iya tim sih. RRQ. Mereka benar-benar ngezoning dengan adanya XO juga kali ini yang punya Ionic Edge dan bahkan langsung mencoba untuk di kontes. X-Win langsung ngereset lagi dengan adanya ejector. Ya, untungnya di sini juga Jawhead masih bisa menahan dari blue buff-nya sehingga tidak diambil oleh RRQ. Dan turtle yang pertama sudah ada. Siapakah akan yang mensecure? Apakah RRQ Blast langsung menuju turtle untuk mengamankannya? Yes, dan kalau kita lihat memang sebenarnya zoning yang dilakukan sama RRQ di early phase yang ngasih pressure banget ke Yap. arah Genfix Aerowolf. Dan sekarang mereka harus berhati-hati karena ini inisiasinya akan sedikit sulit, tapi ada flicker langsung dari action kali ini injector ke area depan dan bahkan Ikinanya Oh, bakal coba untuk mundur terlebih dahulu, actionnya first bakal blood. tumbang, tapi kita lihat ada flame shot ke arah seorang Ikino kali ini masih bisa Double kill. ditukarkan 1 untuk 2, tapi ternyata 4. Oh, tumbang. Yaminya nggak jadi tumbang ternyata. Yaminya masih bisa mundur dan bahkan ini bakal menjadi kerugian yang cukup besar untuk teman-teman Genflix Aerowolf karena RRQ. Mereka bisa ngenumbangin 4 plus dapetin 1 objektif turtle. Ya, betul banget. Ini turtle tadi sempat aja di reset, tapi ternyata first blood didapatkan oleh Benedetta terhadap Jawhead. Walaupun demikian berhasil lagi di double kill oleh Benedetta. Oh, dan turtle-nya dengan sangat aman bisa diamankan oleh RRQ Sena. Aku Iya. setuju banget sih dengan war barusan yang terjadi, yaitu momentum banget buat Momentum RRQ banget. Sena, di mana Genflix harus kerugian hampir 4 hero, 4 member tadi maksud saya, dan juga alhasil turtle pertama sudah dengan secure sekali diamankan oleh RRQ. Dan kita bisa melihat belum memasuki menit 4, gold difference sudah hampir 3000, Yes. masih 2000-an. Jadi ini benar-benar momentum, space, control, tempo sedang dipegang RRQ. Iya, dari kita lihat juga dari Blaze sendiri dia tahu banget dia memiliki Death Sonata, mencicil memberikan poking damage aja ke arah teman-teman dari Genflix. Mereka nggak mau terlalu komit untuk teamfight, mereka justru nunggu dari Genflix Aerowolf seperti tadi teamfightnya bakal dibuka dari sisi Genflix di mana ada flicker mungkin dari X-Win yang tiba-tiba datang gitu kan. Jadi RRQ hanya memfollow up aja. Bisa dibilang kayak opening yang dibuka sama teman-teman Genflix Aerowolf. Ya, udah bisa terlihat dulu ya openingnya langsung di follow up backup. Dan kalau kita lihat dari sisi top lane di sini Soulso berusaha untuk memotong minion dari Seven. Mhm. Dan karena memang ya Uranus Regennya juga sangat-sangat tebal ya, sangat-sangat Iya. cepat. Jadi lapu-lapu memilih untuk lebih baik menahan lane aja. Heeh, dan kalau kita lihat juga memang kalau kita ngomongin Uranus, Uranus ini harus dapetin stacknya. Betul. Dimana dia kalau semakin dipukul malah Makin keras. iya makin keras dan regennya juga semakin tinggi dari lifestyle-nya. Sedangkan dari X-Fen sepertinya harus agak sedikit bekerja keras makanin semua time bomb yang dikeluarin sama 824 dan bahkan gak cuma time bomb tapi juga Molina's Flow. Tapi di sisi lain XO-nya bermain cukup jauh kali ini masih bisa mundur, masih ada consecration dan bahkan terkena stun. Terlalu komit sepertinya terlalu mainnya kejauhan ya di Iya. area bawah. XO-nya terlalu offside, disusul dengan sebentar lagi ada war di arah Turtle. Iya, dan bahkan kali ini Action udah mulai maju ke area depan, masih ada Lui, masih ada time journey yang bagus banget dari seorang 824. Langsung menyelamatkan teman-teman dari RRQ. Ruben Hood mulai maju kali ini dengan adanya Chrono Dash dan bahkan Summon Force udah mulai di-pop up oleh teman-teman dari Genflix Aerowolf. Ruben Hood datang di timing yang cukup tepat, Joni. Iya. Tampaknya RRQ Sena mencari sedikit kompensasi tadi. Mereka mendapatkan informasi kalau Uranus sudah di all in dan sehingga mereka mendapat ruang space di daerah turtle sehingga mereka berani untuk commit turtle dan itulah yang terjadi. Akhirnya Iya. terjadi sedikit balas-balasan. Betul, dan kalau kita lihat juga sebenarnya dengan 824 yang tumbang, ini memang setelah adanya time journey yang di pop up ngebantu teman-teman RRQ untuk mundur ke area belakang. Tapi memang masalahnya Harit ini selalu datang tiba-tiba. Kayak dia bisa dengan mudahnya pop upin zaman force-nya, dengan chrono dash-nya juga. Apalagi kalau terkena zaman force itu akan terkena efek slow. Iya, tadi aku ngeliat Haritnya bener-bener nahan zaman force-nya ketika emang udah mulai di akhir war, dia baru ngeluarin disusul oleh Chrono Dash ya, makin susah ditangkap apalagi synchro vision-nya sakit banget. Langsung Betul. dia tadi move juga ke arah bottom untuk nge-clear lane, jadi win-win situation bagi aku sih. Iya. Dan dari Goni sendiri juga tadi juga udah ngeliat sebenarnya opening yang dibuka sama teman-teman dari Genflix Aerowolf, mereka coba untuk nge-contest turtle-nya. Tapi bisa dibilang kayak justru kurang membuahkan hasil yang cukup baik ya. Kurang karena Iya. mereka sudah all in terhadap Uranus tadi ya. Sehingga itu sepersekian detik saja RRQ sudah langsung bisa open, sudah bisa langsung
istilahnya secure turtle dengan cepat dan malah meskipun Diginya juga harus tetap Tumbang. take down, Mhm. tetapi setidaknya mereka mengamankan satu objektif. Iya, dan kita akan melihat seperti apa karena peranan dari Digi ini cukup penting juga ya. Penting Iya, banget. cukup Dengan penting. time journey, dengan reverse time, kalau sampai kehilangan Diginya mungkin inisiasi yang mungkin tadi awalnya mau dilakukan sama Eric sana harus ditahan lagi. Ya dan bisa jadi di sini Digi menurut aku agak nge-build item semi tank ya. Jadi dia bisa lebih ke arah depan gitu. Iya lebih bisa tahan badan Tidak juga. langsung mati lah. Iya, tidak terlalu empuk. Betul, tapi kali ini udah mulai ada setup dari tim RRQ. X-Win pun hanya melihat pergerakan dari Soso aja, harus berhati-hati. Blaze di area belakang mencoba untuk mencicil objektif turret terlebih dahulu sepertinya di area atasnya. Nggak mau terlalu paksa tim fight kali ini X-Win hanya maju aja tapi langsung untuk provokasi ke arah seorang Blaze kali ini. Tapi sisi lain ada Jackie dan juga Hikino yang mulai datang. Ada surprise attack dari Genflix, Aerowolf Junior dan bahkan Warlord bersama dengan Soso harus mundur terlebih dahulu. Satu ditukarkan untuk dua Goni. Dispersion yang sangat-sangat baik dari Luwoi. Mereka berhasil sedikit ngeflank mengambil arah belakang betul. dan itu sangat-sangat tidak disangka-sangka oleh tim RRQ Sena. Yes. Apa yang akan mereka terjadi di sini? Mereka kehilangan momentum, mereka kehilangan space yang mereka tadinya dapatkan. Iya, dan bahkan Blaze juga sampai ke pick off dan bisa dibilang dengan untungnya dari RRQ mereka masih punya Nana yang memiliki Molina Blitz sehingga untuk clearing minionnya masih cukup mudah untuk tim RRQ di area atas. Ya dan kalau kita lihat juga dari Benedetta-nya di arah bottom lane sambil Genflix di atas untuk berusaha menahan, di bawah Benedetta juga nge-press dari Iya. bottom lane-nya Harit. Karena ketika dari Benedettanya udah tahu nih di tim fight, oke tim fightnya Iya. ternyata kalah. Loi-nya nggak kelihatan, ternyata Loi-nya langsung diversion ke arah atas dan mau nggak mau dari seorang Benedetta Yaminya, oke aku nggak mungkin ikut tim fight daripada nanti malah ke pick off juga, lebih baik dia melakukan objektif lain yaitu split push di area bawah. Benar bang, inisiatif yang baik sebagai offlaner kalian juga harus aware. Oke, tim gue lagi kalah war, apa yang bisa gue lakuin? Objektif Betul. apa yang bisa gue dapetin? Dan itulah yang inisiatif yang dilakukan oleh Vendetta. Benar, bisa bilang juga itu salah satu distraction juga untuk teman-teman dari Genflix Arrow. Mereka jadi nggak aware, oke kita menangin team fight di area atas, tapi area bawahnya siapa tahu minionnya nge-push sedikit demi Iya, sedikit, ngecicil benar. turretnya. Karena ketika objektif turret didapatkan, ini bakal lebih enak lagi buat teman-teman yang mungkin ngedapetin objektif turret terlebih dahulu untuk ngelakuin rotasi ke area jungle-nya. So jungle-nya bakal dimakanin dan bahkan secara nggak langsung nih bisa memukul mundur musuhnya. Iya betul banget sih, aku setuju tadi merupakan kayak split push lah ya. Dia udah tahu di atas kalah ya, dia nggak mau makin mendapatkan kerugian. Betul. Jadi langsung Benedetta berusaha untuk menahan minion di arah bawah. Iya, tapi kita belum melihat ini sih sebenarnya inisiasi yang benar-benar komit banget dari Genflix Aerowolf karena sebenarnya mereka bisa dibilang dengan pemilihan hero-nya dengan ada Jauhead dan juga Lapu-Lapu ini hero nabrak ke arah depan semua. Bener banget sih. Seharusnya mereka bisa lebih berani lagi sih untuk team fight-nya lah. Terlebih lagi mereka punya Jack Lee sebagai Loi-nya di sini yang bisa muncul kapan saja tiba-tiba tanpa diduga. Momentum last war itu yang dibutuhkan Genflix Aurors untuk tetap bertahan sih menurut aku. Dengan tidak adanya inisiatif dari Luwoi tadi, Genflix akan lebih ketinggalan daripada sekarang sih menurut aku. Jadi ini mereka mungkin pelan-pelan mencari celah, mencari blunder-blunder lagi, mencari kesempatan bisa dibilang. Iya, tapi kali ini sakit banget nggak tuh rotation dan juga dispersion dari Jack Lee Loi-nya. Masih bisa memberikan poking damage ke arah Yami, tapi turtle-nya masih bisa diamankan oleh seorang Yami. Dan kalau menurut aku ya, Genflix kalau misalnya dia dibawa ke late game, ini Brody-nya bisa bahaya banget sih. Maksudnya bisa sakit banget damage-nya. Karena seperti yang kita tahu, Brody tuh kalau di late game bisa mencapai 5.000. Oh iya, dan makanya Yaminya kali ini harus mundur dengan final blow. Terpaksa karena dia sudah terkena damage yang cukup ngeri, magical damage dari dispersion dan juga rotation dari Jack Lee. Ini benar-benar harus diwaspadai sama teman-teman Lihat RRQ. ke arah bottom lane, tampaknya akan di commit ya. Iya, mereka kayaknya mau komit untuk dapetin objektif terlebih dahulu karena mereka tahu mereka harus ngamanin objektif turretnya biar bisa makanin semua jungle yang dimiliki sama tim RRQ. Saat ini posisinya dari tim RRQ mereka ngamanin 2 turret. Jadi mungkin untuk segi pressure-nya yang diberikan sama tim RRQ itu bisa banget sebenarnya untuk di laning-laning yang mereka kuasain. Seperti saat ini bakal menjadi laning yang cukup krusial. Ya nampaknya di sini RRQ berusaha untuk mengamankan middle turret agar bisa melihat vision ke arah jungle Genflix lebih luas lagi. Iya, dan barusan kalau kita lihat ada flame shot yang dilontarkan oleh seorang warlord, itu mau ngecicil atau memberikan damage ke arah Jack Lee, tapi langsung ditahan badannya sama seorang X-Twin. Baik banget permainan dari Genflix Aerowolf.
Dan kalau kita lihat dari segi item, di sini Lapu-Lapu sudah mendapatkan Bloodlust X, mungkin bisa menjadikan dia lebih sustain lagi untuk menahan lane di arah top lane ya. Iya, ini yang aku perhatiin adalah Uranusnya sih. Iya. Dia udah punya Enchanted Talisman juga untuk 10%. Dominance juga. Benar, Dominance ada Ice. Dominance Ice, tapi kali ini di area bawah sepertinya dari Yami, Benedetta yang agak sedikit kesulitan untuk berhadapan dengan Harit. Tapi di sisi lain, X-Queen harus mundur terlebih dahulu. Jack Lee terkena reverse time dari seorang DJ. Time bomb-nya hanya di pop up aja untuk memberikan cicilan poking damage ke arah seorang Jack Lee. Dan bahkan kalau kita lihat dari tim RRQ, mereka nggak berhasil untuk ngedapetin buff yang dimiliki sama seorang Ikino. Dan itu Gila. sakit banget. Ruben Hood lagi dan lagi kali ini masih ada Tank Junior yang bakal coba di pop up dan bahkan memberikan tambahan, dan bahkan A24-nya harus ditumbangkan oleh seorang Ikino dengan kalau kita bilang itu tambahan physical damage yang cukup prima. Tapi what are you doing, Yami? Apa yang terjadi? Benedettanya tadi berusaha untuk membackup, tapi sayang sekali dia nampaknya yang harus terpick off ya. Mungkin terjadi sedikit miskalkulasi dari seorang Vendetta, Yes. agak terlalu ngedive, agak terlalu mungkin overconfident Iya. sedikit, jadi sehingga harus menukar nyawanya dengan gratis. Bisa dibilang dengan Ikinonya udah keluarin Tan Alpha Memory ke arah seorang Digi, ini bisa dibilang kayak RRQ udah timpang team fight-nya. So, dari Yami pun sebenarnya nggak boleh terlalu maksain untuk ikutin team fight di arah mid tadi. Benar banget. Iya, dan kalau dilihat dari Digi ya, di sini sudah mempunyai Athena Shield. Nampaknya di sini Digi akan menahan damage yang diberikan oleh Harit. Yang mana Ruben Hood dari tadi bermain dengan sangat agresif banget ya. Ruben Hood memang bisa dibilang kayak dia adalah salah satu cadangan Yap. damage output yang dimiliki sama Genflix Airwolf. So, Dan ketika Ikinonya mungkin nggak ada resource skill lagi, Ruben Hoodnya datang. Iya, itu bener Ruben banget. Hood juga itu salah satu player termuda di MDL season ini. Iya, Dia angkatan 2003 ya? 2003. Wow, Benar bisa banget. dibilang beda umurnya jauh banget sama Kawawa. Gak ada ya, canda. Tapi Canda. memang sih sebenarnya kalau untuk game MOBA kayak gini, semakin muda playernya semakin bagus ya, karena level nya juga makin tinggi. Tapi kalau kita lihat kali ini Seven-nya bakal hilang begitu saja. Setelah adanya X-Win yang mencoba untuk Unstoppable Force tadi, tapi tidak bisa mempick off siapapun. Ruben Hood lagi dan German lagi Force. kali ini bakal coba datang, tapi ternyata masih ada Molina Spots dan juga masih ada di first time dari seorang A24 dan juga Warlord. Ini yang mengganggu dari tim RRQ. Ya untungnya tadi X-Win Lihat masih Bendettanya. bisa menyelamatkan diri oleh Flicker ya. Kalau enggak Bener. tadi bahaya banget, langsung bisa terpick off. Tapi Benedettanya barusan sudah mendapatkan BOD. Iya, dan kalau kita lihat memang split push yang dilakukan sama Benedetta di area bawah ini distraction yang benar-benar Sangat luar biasa mengganggu banget. ya. Mengganggu banget. Genflix Airwolf mereka jadi nggak fokus untuk team fight dan mereka benar-benar harus peka banget sama minimapnya kali ini. Ya, dan Uranusnya sudah mendapatkan Oracle, ini bakal benar-benar sustain. Sebentar lagi Uranusnya, Regennya udah nggak ada lawan sih. Iya, dan bahkan di sisi lain ketika Benedetta yang melakukan split push, secara nggak langsung Sena mereka mendapatkan Lord mereka. Yang pertama yang kita tahu ini krusial banget. Iya. Dimana ini bakal menjadi game changing kah untuk teman-teman dari Genflix Airwolf karena mereka secara nggak langsung dipukul mundur untuk nge-defend base-nya. Tapi ini menurut aku kedua tim ini bermain cukup apik performanya karena kita bisa memasuki menit ke-12 tetapi skor masih 6-8. Itu Masih 6-8 berarti bisa dibilang cukup rendah trading kills-nya. Berarti mereka Betul. bermain sangat rapi, eksekusinya mungkin sangat tajam, blunder sangat minim di game ini. Benar, dan tapi ternyata Jack Lee langsung hilang begitu saja. Tapi di sisi lain Yaminya langsung final blow ke area belakang Ikino. Di sini tidak bisa terlalu berbuat banyak. Masih ada Tadi kan? Tan Memory, tapi bahkan lihat Blaze-nya. Triple kill tiba-tiba suddenly. Dan bahkan Seven di sini gak bisa mendefend base-nya dan RRQ Sena. Mereka benar-benar dengan cukup meyakinkan mengambil poin mereka yang pertama kali ini. Langsung tanpa ragu-ragu lagi RRQ langsung nge-dive ke arah base-nya ya. Baru aku bilang blunder minim, blundernya minim tetapi tampaknya sangat blunder yang lumayan fatal tadi ya. Tidak ada Iya. yang defend tampaknya base-nya. Apa Sulit yang terjadi? banget, karena bisa dibilang kayak kalau kita perhatiin dari Yami sendiri, Benedetta dia tahu dia menjadi hero yang akan sulit ditangkap. Dari Genflix sendiri cuma hanya mungkin jauh head aja yang bisa nangkep ke arah seorang Benedetta dengan ejector ya. Tapi ketika dia mau maju ngincer ke arah Benedetta, dia harus ngelewatin Digi dulu. Itu dia. Dia harus lewatin time bomb, dia harus lewatin Molina switch smoothnya dari seorang Nana. Jadi bisa dibilang kayak agak susah untuk menembus pertahanan dari tim RRQ. Mencari inisiasinya itu sangat-sangat kompleks sekali ya kalau misalkan menggunakan Jawhead itu. Terutama ya ada Digi itu. Itu Betul. benar-benar surprise pick dan ternyata benar-benar mereka udah kelihatan RRQ sudah kelihatan latihan menggunakan format komposisi hero seperti ini. Iya. Benar, aku setuju banget dengan adanya Digi dan Nana ini bakalan sulit banget. Dan apalagi kalau kita lihat dari Benedettanya, dia nyaman banget untuk final blow ke area depan. Dia Phantom Slash, dia an eye for an eye. Jadi kayak
di sisi depannya udah ada banyak banget resource yang bisa ngejagain dia. Kalau misalnya let's say dia maju ke depan, final blow-nya ternyata nggak connect, dia masih bisa mundur, tapi masih ada cadangan Molina Smooth juga. Iya itu, tadi aku juga ngeliat Benedettanya nih benar-benar kayak dia pas lagi war nungguin bentar di ambush. Yang kayak dia menunggu momen, menunggu timing kapan dia bakal masuk ke war. Jadi dia tidak blunder, tidak di pick off duluan. Iya, tapi kita akan melihat item build yang akan dibahas oleh Goni sebentar lagi. Seperti apa kira-kira item build yang dimiliki sama tim RQ Sena sehingga membuat mereka sustain banget untuk team fight-nya. Nah ini kita sudah melihat perbedaan sedikit antara kita bisa melihat dari tim RRQ sudah mengamankan Athena Shield daripada Digi. Dia Iya, benar-benar respect ya, karena yang kita tahu Genflix Aerowolves ada 3 magical damage tentunya, yakni di Luoi, Herrick dan juga Brody. Dan itu yang benar-benar memang mereka sudah siapkan sehingga dalam team fight mereka prepare magic damage-nya. Mereka bisa set up fight lebih rapi, eksekusinya lebih lancar, dan alhasil dengan bantuannya Vendetta ini benar-benar bisa ngebuka jalan sih menurut aku dengan iya. split push-nya. Dengan 2 match yang mungkin dimiliki sama Genflix